Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tempat berbagi informasi bermanfaat. Di video sebelumnya kita telah memberikan informasi terkait aplikasi pembayaran SPP per bulan. Dan memang betul bahwa setiap sekolah itu memiliki perbedaan ya. Ada yang memang pembayaran SPP-nya itu per bulan, ada juga yang per tahun. Nah, kita akan coba merubah bagaimana cara untuk membuat POM pembayaran SPP yang tadinya dari SPP per bulan, kita ubah menjadi SPP per tahun. Kita tetap menggunakan aplikasi yang lama karena sebenarnya untuk kode-kodenya sendiri itu sama cara pembuatannya ya, seperti kita membuat POM pembayaran SPP per bulan ini. Jadi teman-teman yang memang mengikuti dari awal begitu untuk pembuatan pembayaran SPP per bulan ini, kami yakini bahwa teman-teman akan memahami alur-alurnya. Karena kami lengkap memberikan seluruh informasi baik kode-kodenya, kemudian cara pembuatannya, bagaimana cara merubah background ini begitu, dan seluruhnya kami berikan secara gratis. Berikut juga untuk aplikasinya sendiri bisa teman-teman download di situs kami atau di dalam deskripsi video kami sebelumnya begitu ya. Baik, kita langsung saja. Kita akan menggunakan POM ini. Jadi ini adalah POM yang sudah selesai kita buat. Dan kita ingin merubah pembayaran SPP per bulan ini menjadi per tahun. Pertama yang akan kita rubah adalah untuk SPP per bulan kita akan ganti menjadi SPP per tahun ya. Tentu saja untuk jumlahnya juga akan berbeda. Kemudian untuk bagian semester tetap akan menggunakan kode seperti ini ya, karena nanti akan mengacu kepada histori pembayarannya. Kemudian juga bulan juga akan tetap seperti ini. Paling tidak kita akan menghilangkan kembali. Jadi di dalam nota dan teks ini tidak ada lagi kata-kata kembali ya begitu. Jadi langsung saja pembayarannya, kemudian berapa jumlah nominal yang memang harus dibayarkan. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita langsung saja cara merubah kode-kodenya ya. Kita akan coba masuk ke dalam data SPP. Di sini teman-teman bisa merubah data SPP-nya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Untuk merubah data SPP ini kan adalah otomatis ya teman-teman. Nah, untuk merubahnya kita cukup merubah di bagian kolom ketiga. Karena untuk bagian kolom keempat dan kelima ini secara otomatis penjumlahan dari kolom ketiga ini. Misalkan kita ingin buat di sini adalah Rp50.000 ya per bulan. Maka per tahunnya secara otomatis akan berubah sebesar Rp600.000. Perkalian antara C3 dikali 12 bulan. Seperti itu. Jadi yang dirubah hanya cukup bagian ininya saja ya. Untuk kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, dan kelas 9 berapa. Untuk bagian ini tidak perlu. Oke, kita akan lanjut ke bagian developernya. Kita masuk ke bagian view code. Nah, di sini untuk tampilannya, jika ingin merubah tampilan YPK Minhaj ini, teman-teman bisa klik bagian properties, kemudian masuk ke bagian features sini ya, lalu kemudian ganti. Dengan gambar yang memang menunjukkan gambaran dari sekolah masing-masing begitu ya. Kita lanjutkan, ini kita akan ganti SPP per bulan menjadi SPP per tahun. Kita akan klik saja bagian ini, kita ganti saja langsung ya, per bulan menjadi per tahun. Kemudian untuk nominal ini, yang tadinya dia memunculkan SPP per bulan, kita akan masukkan nominalnya dari SPP per tahun. Kita lihat untuk bagian propertiesnya. Di sini
tertera nama teks bulan. Kita Ctrl C saja untuk mengetahui di mana letak kode teks bulan ya. Kita cek di bagian view code, kemudian kita Ctrl F, kemudian Ctrl P di sini, kemudian find next. Nah, ini untuk mengetahui di mana saja teks bulan tersebut kita tempatkan. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui penempatan teks bulan ini, maka kita tinggal cari bagian mana yang ingin kita hilangkan. Contohnya kita ingin merubah bagian SPP per bulan menjadi SPP per tahun ya. Nah, ini berada di kom kelas atau di kom bobok kelas begitu. Lihat di sini ada teks per bulan. Kita mengambil teks per bulan dari kolom ketiga. Ya. Nah, kolom ketiga ini mengacu kepada apa? Ini mengacu kepada ini. 1, 2, 3. Dari dividing name yang telah kita tentukan. Nah, ini dividing name-nya ya. 1, 2, 3. Kalau kita ingin merubah, maka cukup kita mengganti dari kolom ketiga menjadi kolom kelima. Kita kembali lagi ke kodenya. Sini kita rubah menjadi kolom kelima. Begitu. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Cek ya. Nah, sini secara otomatis muncul SPP per tahun Rp600.000 sesuai dengan data pembayaran SPP-nya di sini. Kemudian selanjutnya untuk bagian semester bulan ini akan kita tetap gunakan ya. Untuk pengurangannya sendiri ini mengacu kepada SPP per tahun ya. Seperti itu. Paling tidak kita akan menghapus bagian kembalinya ya di sini. Supaya di dalam tampilan ini tidak ada kata kembali atau dalam teks ini ya, begitu. Baik, kita akan cek kembali di bagian view code-nya. Di sini kita klik kanan, kemudian cek di bagian properties. Ini namanya adalah teks kembali. Nah, kita Ctrl C kembali ya. Kita cari di sini. Di bagian nota ini ada ya. Di sheet 7 bagian nota ada teks kembali. Di bagian combo button juga ada. Oke, kita cek lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Di sini ternyata teks kembali itu dimunculkan di 3 data saja. Pertama di combo button bersihkan, kemudian cek nota, kemudian satu lagi dia berada di teks bayar. Kalau kita ingin menghilangkan di menu utama tersebut, maka kita cukup menghilangkan bagian ini saja ya. Misalkan ini kita hapus. Ini hapus. Kita simpan. Kemudian bagian selanjutnya ini di sheet 7 di bagian nota juga kita hapus. Kemudian di bagian bersihkan juga kita hapus.
kita akan masuk ke bagian nota terlebih dahulu ya. Untuk bagian sheet nota ini kan tidak ditampilkan oleh kita ya, karena kita hanya mengacu kepada bagian pembayaran. Jika pembayarannya ini berhasil, maka ketika kita klik bagian OK, akan secara otomatis masuk ke dalam sheet 7, yaitu print nota begitu. Nah, untuk memunculkannya kita bisa masuk ke bagian file, kemudian option, selanjutnya defense, scroll ke bawah, kita klik bagian show sheet tabs. Oke, ya, sini di bawahnya muncul sheet yang kita gunakan. Kita masuk ke bagian nota, kemudian kita hapus bagian ini karena tadi kita tidak menggunakan kembali ya. Oke, kita hapus bagian ini. Selanjutnya kita save saja langsung, dan kita kembali lagi ke view code. Kita ambil bagian menu utamanya ya di sini. Kita hapus bagian ini. Nah, kita save kembali ya. Kita akan cek dari perubahan yang telah kita lakukan tadi. Nah, oke, di sini kita akan coba ya. Misalkan kelas 7 atas nama Andri, SPP-nya betul, ini Rp600.000. Kemudian kelas 8 1 juta sekian, kelas 9 1 juta sekian ya, gitu. SPP per tahun. Kemudian kita pilih lagi bagian nama untuk melakukan pembayaran di semester ganjil. Misalkan dia melakukan pembayaran di bulan Juli, karena belum ada histori pembayaran, secara otomatis masih ada kekurangan pembayaran ya, sebesar Rp1.320.000. Kita klik bagian bayar, misalkan atas nama siswa tersebut melakukan pembayaran sebesar Rp50.000 ya. Oke. Kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, pembayaran berhasil. Kita no saja ya. Karena kalau kita yes, dia akan masuk ke bagian print nota. Kita no saja, kita cek bagian data history ganjil ya di sini. Nah, atas nama Malik dia melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Kemudian kita cek kembali di bagian ini ya, di bagian history ganjil pada tanggal 27 Juli dia melakukan pembayaran Rp50.000. Nah, seperti itu ya untuk langkah-langkah perubahannya. Oke, kira-kira itu saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar kami selalu semangat untuk memberikan informasi bermanfaat lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.